Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Hai Febrianti dari kelas 10 CJB nomor absen 10. Di sini saya akan mengajak penonton semua melihat contoh berita yang berkaitan tentang materi yang akan saya sampaikan, yaitu contoh berita tentang identitas nasional bangsa Indonesia. Simak berita berikut ini. Batik menjadi salah satu identitas bangsa Indonesia. Tahukah Anda, ada ribuan motif batik yang ada di tanah air yang menjadi ciri dan kekayaan di setiap daerah. Salah satunya adalah batik Solo. Sejarah tentang batik Solo tak bisa dilepaskan dari berdirinya Keraton Surakarta pada tahun 1745. Awalnya merancang motif batik menjadi tugas para abdi dalam keraton. Beberapa motif batik kemudian dibuat menjadi pakaian khusus yang hanya boleh dikenakan oleh orang-orang yang terkait kerajaan. Batik adalah gabungan dari dua kata dalam bahasa Jawa, yakni amba yang artinya menulis dan titik. Membatik sebenarnya tak berbeda dengan melukis, hanya saja membatik menggunakan canting bukan kuas, sementara catnya dari lilin atau malam cair. Kampung Batik Kauman adalah tempat pembuatan batik pertama di luar pagar keraton. Para abdi dalam yang mendapat pelatihan khusus membatik di dalam keraton melanjutkan tradisi membuat batik di daerah tempat tinggal mereka. Motif batik yang dibuat di Kampung Kauman serupa dengan motif dari keraton. Kini, Kampung Kauman menyediakan batik untuk semua kalangan. Kampung Kauman menjadi salah satu kampung wisata di kota Solo, Jawa Tengah. Tak hanya di Kampung Kauman, sebuah pabrik di Solo juga memproduksi kain batik secara tradisional. Lilin cair ditorehkan pada motif yang sudah digambar di selembar kain menggunakan canting. Selain memakan waktu cukup lama, membuat sehelai kain batik juga membutuhkan keahlian khusus dan tentu saja ketelitian dan kesabaran sang pembatik. Selain batik tulis, ada pula batik cap. Batik cap bisa dibuat lebih cepat. Sehelai kain polos bisa langsung digambari menggunakan cetakan motif batik yang sudah ada. Dulu batik diwarnai menggunakan bahan pewarni alam seperti soga. Tapi sekarang pewarna batik dibuat dari bahan kimia modern karena bahan pewarna alami mulai sulit ditemukan. Selain itu, mewarnai sehelai batik dengan pewarna alami membutuhkan 30 kali proses pencelupan. Pewarna kimia dianggap lebih efisien. Selain dua jenis batik di atas, ada juga batik kombinasi yang merupakan perpaduan antara batik tulis dan batik cap. Dan batik tekstil atau batik printing yang dapat diproduksi dengan jumlah banyak dengan harga terjangkau. Namun mengingat batik ini dibuat secara printing, maka tidak terdapat kekhasan batik tradisional. Materi identitas individu dan identitas kelompok. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki kebudayaan adiluhung dan mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diambil dari Sesanti pada zaman Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa menunjukkan toleransi antar warga negara yang berbeda-beda. Jenis dan pembentukan identitas. Dalam KBBI, jati diri diartikan sebagai keadaan atau ciri khusus seseorang. Jenis pendapat mengenai proses terbentuknya identitas yaitu A. Identitas itu given atau terberi. Artinya, identitas merupakan sesuatu yang menempel secara alamiah pada seseorang atau sebuah grup. Contohnya, seseorang yang dilahirkan memiliki ciri fisik tertentu.
B. Identitas yang dipahami sebagai hasil dari sebuah desain atau rekayasa. Identitas seperti ini bisa dilakukan dengan berbagai aspek seperti budaya, sosial, dan ekonomi. Contohnya identitas atau jati diri. Identitas individu bersifat alamiah, tetapi juga melekat karena hasil interaksi dengan individu dan kelompok lain. Jenis tipe jati diri yaitu 1. Identitas individu yang alami adalah konsep yang mungkin mengacu pada ciri-ciri fisik atau biologis yang melekat pada individu dan digunakan untuk mengidentifikasi seseorang tanpa menggunakan dokumen resmi atau teknologi. Contoh dari identitas individu yang alami ini termasuk jenis kelamin, warna kulit, rambut, tinggi dan berat badan, bentuk wajah, suara, DNA, d. 2. Identitas individu yang terbentuk secara sosial adalah konsep yang menyatakan bahwa identitas seseorang dibentuk oleh interaksi sosial dan lingkungan sosial tempat mereka hidup. Ini termasuk faktor seperti keluarga, teman, budaya, agama, ras, jenis kelamin, orientasi seksual. Identitas sosial dapat berubah seiring waktu dan berpengalaman hidup seseorang. Contohnya seseorang menjadi guru karena ia menjalankan tugasnya untuk mengajar dan menyebarkan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya. 3. Identitas kelompok yang alami adalah jenis proses pembentukan suatu identitas kelompok yang terjadi secara alamiah dalam sebuah grup. Contohnya kelompok kerja dapat terbentuk sebab adanya kesamaan pada profesi ataupun pekerjaan di antara anggotanya. 4. Identitas kelompok yang terbentuk secara sosial adalah pengetahuan individu bahwa ia milik kelompok sosial tertentu bersama-sama dengan beberapa makna emosional dan nilai dari keanggotaan kelompok. Contohnya organisasi peserta didik di sekolah. 2. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas nasional memiliki makna bahwa identitas ini merupakan refleksi atau cerminan diri bangsa yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis dan proses sosialisasi. Pancasila adalah identitas yang digali dari kearifan nilai bumi Indonesia. Peran Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan ciri khas yang hanya dimiliki bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Oleh karena itu Pancasila harus dilestarikan. Pancasila sebagai identitas nasional merupakan sesuatu yang amat penting dan strategis bagi eksistensi bangsa Indonesia dalam peraturan global. Tanpa Pancasila sebagai identitas nasional bangsa, Indonesia akan kehilangan jati dirinya sebagai bangsa besar dan majemuk. Contoh Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. 1. Bendera Sang Merah Putih. 2. Lambang negara Garuda Pancasila. 3. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. 4. Semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. 5. Konstitusi Hukum Negara UUD 1945. 6. Mata uang negara, rupiah. 7. Bahasa negara, bahasa Indonesia. 8. Dasar falsafah negara Pancasila. 9. Bentuk negara kedaulatan rakyat, DEL.